bersih. Desta tersenyum dan melambaikan tangannya. Jika bukan kalian menahan beberapa orang yang membawa senjata api itu, aku juga tidak akan berhasil melawan orang yang berada di dalam. Mendengar ini, Sukardi tersenyum dengan bangga, dan diam-diam mengatakan bahwa Desta ini merupakan bocah yang pengertian. Tetapi pada kenyataannya, kata-kata Desta tidak berarti ingin memuji dia. Meskipun dia adalah seorang seniman bela diri, 5 indera dan keterampilannya lebih tajam daripada orang biasa. Tetapi jika ingin mengatakan pisau dan senjata tidak bisa melukai tubuhnya, ini jelas terlalu berlebihan. Seperti sebuah pepatah, tidak peduli seberapa tinggi kungfu, orang tersebut juga akan takut dengan pisau. Jika beberapa anggota penjahat yang memegang senjata api menjaga di dalam bangunan pabrik, Desta benar-benar tidak berani menyerbu masuk. Jika tidak hati-hati akan diserang mereka, maka dia akan tertangkap. Oh ya, apakah kamu yang membunuh Arlong itu? Pada saat ini, Sukardi tiba-tiba bertanya. Ya, dia telah menyuntik obat terlarang untuk dirinya sendiri. Dia sudah tidak mirip manusia dan hantu. Walaupun kamu mencoba untuk menanyakan kepadanya, mungkin tidak akan berhasil. Sistem otaknya sudah hancur. Desta mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius. Dia benar-benar tidak mengetahui bahwa begitu dosis obat terlarang ini ditingkatkan, efek sampingnya menjadi sangat kuat. Jika obat ini dibiarkan beredar di pasaran, maka akan menjadi ancaman fatal bagi seluruh pemuda negara Summer. Sukardi mengangguk sambil berpikir, kemudian bertanya, jika demikian, apakah kamu yang menyelamatkan pejuang pasukan khusus Astana? Iya, aku. Desta tertegun sejenak. Dia tidak tahu mengapa Sukardi menanyakan hal ini, tapi dia pikir hal itu tidak penting, jadi dia langsung mengakuinya. Pada waktu itu, aku sudah siap ingin menghancurkan peralatan yang digunakan untuk membuat obat terlarang itu. Dia mengira aku merupakan anggota penjahat, dia meninju dan menendangku, membuatku kesal. Setelah aku menyingkirkannya, aku langsung pergi. Sebelum aku pergi jauh, aku mendengar suara pertempuran di pabrik. Aku langsung kembali dan melihat Arlong ingin membunuh pejuang tersebut. Aku kemudian menyelamatkannya. Sudah kuduga begitu. Sukardi menepuk tangannya, dan berkata dengan santai. Banci itu yang bernama Wang mengatakan bahwa dia yang menyelamatkannya, mengarang cerita dan mengatakan bahwa Arlong itu ditembak dan dibunuh olehnya dari belakang. Aku melihat luka di kepala Arlong sama sekali tidak mirip ditembak dengan peluru. Aku hanya tidak ingin membongkarkan kebohongannya. Tanpa diduga, setelah itu orang ini datang mencariku dan dokter, kemudian mengancam kami untuk bekerja sama dengannya, kalau tidak kami harus menanggung konsekuensinya. Hal ini membuat aku sangat marah, jika bukan karena mempertimbangkan kondisi keseluruhan, aku harus mengobrol dengannya. Mempertimbangkan kondisi keseluruhan. Apakah hal ini belum berakhir? Desta berkata dengan terkejut. Tentu saja belum, Arlong sudah mati, tapi kali ini sumber barang belum ditemukan, dan payung untuk melindungi sumber barang belum jelas, sangatlah ribet. Sukardi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. 2 pejuang itu telah melapor ke atasan mereka, dan mereka akan tinggal di kota Yunhai dalam waktu yang lama untuk menyelidiki masalah ini. Ketika Desta mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa. Mengapa kamu tertawa? Kamu sangat senang melihat aku tidak mempunyai ide, kata Sukardi dengan tidak senang. Desta buru-buru melambaikan tangannya, kemudian menyerahkan tas dokumen kepadanya. Apa ini? Sukardi tampak bingung melihat tas dokumen itu, mengeluarkan file-file di berada dalam dan melihat dengan teliti. Setelah itu, wajahnya tiba-tiba menjadi kusam, matanya tertuju pada dokumen-dokumen itu, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Desta, apakah ini benar? Butuh waktu yang lama bagi Sukardi untuk mencerna informasi dalam file itu, kegembiraan yang tak terkendali dalam suaranya, dan bertanya dengan suara bergetar. Desta tersenyum dan berkata, seharusnya benar, tapi sekarang tidak ada bukti yang kuat untuk menunjuk hal-hal ini. Jika ada bukti, aku langsung meminta kamu untuk menangkap orang, tanpa menyuruhmu melihat ini lagi. Benar. Apa yang Desta tunjukkan kepada Sukardi sekarang adalah daftar bisnis logistik Geisha Group dalam beberapa tahun terakhir. Dan pernyataan Mingki tentang tujuan sebenarnya Bisen ingin merebut Geisha Group. Setelah diselidiki, dia menemukan bahwa ketika Geisha Group berada di tangan Valora,
Bisnis logistiknya yang paling banyak dilakukan adalah proyek daerah Hokkaido. Di sana sangat dekat dengan sarang racun besar segitiga emas, di mana tempat tersebut merupakan masuknya orang-orang terlarang dan barang-barang selundupan terbesar. Sebagai perusahaan yang sudah berdiri lama, Geisha Group memiliki reputasi yang sangat baik di kota-kota dan kabupaten di sepanjang jalan, sehingga kendaraan logistik mereka biasanya jarang diperiksa. Lagi pula, pada saat itu Valora Feng banyak melakukan amal dan merupakan pengusaha amal yang terkenal di dalam negeri. Tetapi justru karena alasan ini, Geisha Group lebih mudah menggunakan kendaraan ini untuk mengangkut barang selundupan. Jadi inilah tujuan Bisen Lee melakukan segala cara untuk mendapatkan penguasaan atas grup. Aku mengerti, aku akan membentuk tim khusus dan mengatur orang untuk mengikuti Bisen. Mata Sukardi berkilau, dan dia menyeringai. Aku akhirnya mengerti mengapa kamu ingin membunuh Arlong. Ternyata ikan besar itu adalah Bisen. Arlong hanyalah orang yang tak berguna. Walaupun masih hidup, dia juga tidak dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Setelah mendengar itu, Desta menunjukkan senyuman mengerti pada Sukardi. Keduanya mengobrol sebentar, Desta kemudian pamit duluan. Desta turun ke bawah mengambil mobil dan pergi. Dia tidak menyadarinya Feliza memegang secangkir teh panas berada di sisi jendela lantai 3 kantor polisi, menatapnya dengan dingin hingga kepergiannya. Dikvel, apa yang sedang kamu lihat? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara Wang dari belakang Feliza. Feliza segera menstabilkan ekspresinya, menoleh dan tersenyum. Tidak apa-apa, aku sedang memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kali ini. Oh hal ini ya, jangan khawatir, tindakan kita kali ini berjalan sangat lancar. Hal itu berarti bahwa organisasi ini tidak memiliki kemampuan apapun, selama aku maju, pasti akan menangkapnya. Wang menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Setelah mendengar hal ini, meskipun Feliza merasa tidak yakin terhadapnya tetapi melihat Wang begitu percaya diri, dia juga malu untuk mengatakan sesuatu yang menyindirnya. Di sisi lain, Desta kembali ke villa dan melihat Vero dan Citra sedang menonton TV. Citra dan Desta itu seangkatan dan sekarang telah lulus. Beberapa hari ini berada di rumah terus memikirkan tentang kemana mencari pekerjaan dan menantang diri sendiri. Kedua gadis itu memalingkan muka ketika melihat Desta, jelas sedang merajuk. Vero, Kak Citra, ada apa dengan kalian? Desta tampak bingung, berjalan ke arah kedua gadis itu, kemudian duduk dan bertanya. Apakah masih perlu dikatakan? Vero memelototi Desta, dan berkata dengan marah. Abang Desta, kamu mengetahui bahwa Kak Citra dan aku merupakan penggemar Lalisa. Kamu telah mengundang Lalisa ke kota Yunhai, tapi kamu tidak membawa kami untuk melihatnya. Kami sangat marah. Tanda seru. Setelah mendengar ini, Desta segera menepuk dahinya dengan ekspresi kesal di wajahnya. Oh, maafkan aku, pada saat itu aku benar-benar lupa tentang kalian juga merupakan penggemarnya. Jika aku mengetahuinya, bagaimana mungkin aku tidak membawa kalian berjumpa dengannya? Lebih baik jika dia tidak mengatakan hal ini. Setelah dia mengatakan, Vero semakin marah. Aku tahu bahwa hatimu telah berubah, sama sekali tidak peduli denganku dan Kak Citra. Jika kamu peduli dengan kami, kenapa kamu bisa lupa tentang hal semacam ini? Desta sialan, Desta jahat, kamu benar-benar mengecewakanku. Setelah mengatakan, Vero segera bangkit dan berlari ke atas tanpa menoleh ke belakang. Vero, aku bukan tidak peduli dengan kalian. Desta menatap kepergian Vero dan berteriak dengan cemas. Pada saat dia hendak mengejar untuk menjelaskan, Citra yang berat di samping menghentikannya. Desta, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Biarkan Vero tenang sendirian. Kak Citra, kamu tahu aku bukan tipe orang yang tidak peduli pada kalian. Aku tidak bisa membiarkan Vero salah paham padaku. Desta tampak cemas. Diperkirakan hanya Vero dan Citra yang bisa membuatnya kehilangan akal sehatnya. Citra menggelengkan kepala dan berkata dengan tak berdaya. Dalam hal perasaan, jika ingin kamu mengatakan kamu bodoh, kamu benar-benar tidak pintar. Terakhir kali kamu membawa orang ke Gunung Gojira demi aku dan Vero. Hal ini baru berlalu berapa lama? Bagaimana mungkin kami tidak tahu bahwa kamu sangat peduli dengan kami?
Alasan mengapa Vero marah pada kamu adalah karena sejak kamu mengambil alih gedung Sky, kamu jarang menemaninya. Apakah kamu ingat kapan terakhir kali kamu keluar bermain bersamanya? Mendengar hal ini, Desta tertegun, kemudian merenung. Citra melanjutkan. Vero sangat baik dan patuh. Dia tahu bahwa kamu sangat sibuk bekerja dan dia juga tidak bisa membantumu. Jadi dia lebih memilih menjadi dekorasi di rumah tanpa mengganggumu, membuatmu khawatir. Apakah anak-anak yang patuh tidak layak mendapat permen? Vero begitu pengertian, apakah kamu tidak ingin menyisihkan sedikit waktu untuk menemaninya? Bukan begini. Desta memikirkan adegan kepergian Vero dengan wajah kecewa. Hatinya tiba-tiba terasa sakit. Dia merasa bahwa pernapasannya menjadi sesak. Dia buru-buru berkata, "Memang benar aku yang salah. Aku sudah terbiasa Vero yang melakukan segala sesuatu untukku. Aku tidak pernah memikirkan bagaimana cara membalas perasaannya. Aku yang salah. Aku pasti akan memperbaikinya." "Lalu bagaimana kamu mengubahnya?" Citra mengedipkan matanya yang indah dan menatap Desta dengan penuh semangat. Desta berpikir sejenak, kemudian berkata, "Malam ini aku akan membawa Vero pergi jalan-jalan, makan makanan kesukaannya, membeli pakaian favoritnya." "Benarkah?" Citra mengangkat alisnya, seolah-olah tidak percaya. "Apakah kamu yakin tidak akan ada panggilan yang masuk tiba-tiba, kemudian kamu harus segera pergi?" "Tentu saja benar, kali ini aku tidak akan pergi di tengah jalan." Pandangan Desta sangat tegas, dia berkata dengan yakin. Begitu dia selesai mengatakan, Vero tiba-tiba keluar dari tangga dan berkata, "Yes, bagus sekali, kakak Desta ingin menemaniku keluar untuk bermain." Citra yang berada di samping tersenyum simpul, matanya penuh bangga dan iseng. Desta tertegun dan menunjuk ke kedua wanita itu. "Bagus kalian berdua, kerja sama menjebak aku ya." Vero menjulurkan lidahnya ke arah Desta dan berkata, "Kenapa? Apakah kamu ingin mengingkar janjimu lagi? Aku tahu bahwa kamu ini sama sekali tidak peduli dengan kami. Baru saja mengatakan, kamu langsung memalingkan kepala dan tidak mengakuinya." Desta segera berkata, "Aku tidak mengatakan ingin mengingkar janji, aku hanya..." Dia membentangkan kedua tangannya, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dalam waktu yang lama. Dia tidak menduga dia yang pintar seumur hidup, pada akhirnya ditipu oleh dua anak gadis ini, terlalu ceroboh. Desta kemudian menyeringai, mengeluarkan senyuman jahat seperti serigala. Hanya melihat dia menatap pakaian keren pada kedua wanita dan berkata dengan niat tidak baik, "Karena kalian telah bekerja sama untuk menjebakku, maka aku hanya bisa menerima. Kebetulan kita juga sudah lama tidak berhubungan dekat dengan kalian, jadi mari kita manfaatkan sekarang." Setelah Desta selesai mengatakan, dia bergegas berjalan menuju ke arah Citra, yang paling dekat dengannya. Citra sama sekali tidak ada pencegahan, dia langsung ditimpa oleh Desta. Sebelum dia berjuang untuk menolak, Desta sudah menundukkan kepalanya untuk menutup bibir merah wanita itu dan menciumnya dengan pelan. Tangan Citra yang lembut terus menepuk punggung Desta dan pada saat yang sama terus menatap Vero, memberi kode padanya untuk datang membantunya. Vero berteriak keras dan bersiap untuk bergegas pergi mendorong Desta. Tapi Desta langsung memegang pinggang rampingnya, sama menimpanya di bawah, memulai melakukan tindakan intimidasi tanpa rasa malu. Lebih dari setengah jam kemudian, pakaian kedua wanita itu berantakan dan mereka segera berlari keluar dari bawah Desta dengan napas terengah-engah. Pipi mereka semerah udang yang sudah matang, alis mereka berkabut, kabur dan menarik. "Kakak Desta, kamu sangat jahat." Vero menginjak kakinya dan berlari kembali ke kamar untuk merapikan. Citra juga memelototi bocah itu dengan tatapan marah, mengikuti ke atas juga. Desta duduk di sofa dengan gembira, masih mengingat tentang rasa manis dan indah tadi. Setelah beberapa saat, Vero dan Citra telah selesai mengganti pakaian mereka, sudah siap untuk pergi jalan-jalan dengan Desta. Tentu saja Desta tidak akan mengingkari janjinya. Dia pergi ke garasi mengendarai mobil Passat yang sederhana dan membawa kedua wanita ke pusat belanja di kota. Aku hampir lupa kapan terakhir kali datang ke sini. Senang sekali bisa keluar jalan-jalan." Setelah keluar dari mobil, Vero tidak bisa menahan, langsung berkata demikian ketika melihat kerumunan yang ramai. Hati Desta bergetar sejenak,
dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Ketika dia tidak berada di sisi Vero, gadis ini khawatir dia akan menemui masalah ketika keluar dan merepotkan Desta, sehingga pada dasarnya dia tidak akan sembarang berjalan-jalan, hanya menonton TV di rumah. Tapi siaran TV apa yang bagus saat ini? Para pemerannya selain muda dan berpenampilan cantik, keterampilan aktingnya sangat canggung, alur cerita canggung dan kostum juga canggung. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya pasti terasa canggung. Jadi Vero santai di rumah, apa bedanya dengan tinggal di dalam kandang? Desta menyelamatkannya dari kandang keluarga Chen, tetapi menempatkannya di kandang yang lebih besar. Apakah ada perbedaan? Dia sama dengan anggota keluarga Chen merupakan orang jahat. Kakak Desta, cepatlah, mengapa kamu menung? Pada saat ini, Desta mendengar suara Vero yang memanggilnya. Desta mendongak dan menatap mata Vero yang bersinar dan langsung tersenyum. Aku sudah datang, Vero, hari ini aku akan membuatmu merasakan arti pacar yang maksimal. Apapun yang kamu inginkan, bahkan kamu menginginkan seluruh jalan, aku akan membelinya untukmu. Mendengar ini, para pejalan kaki di sekitarnya langsung melihat Desta dengan tatapan bodoh. Ini adalah pasien rumah sakit jiwa mana? Mengapa dia datang ke tempat ini menggila-gila, ingin membeli seluruh jalan? Apakah dia tahu berapa harganya? Ingin mengangkat gadis juga tidak seperti itu. Di sisi lain, di restoran yang sangat mewah di kawasan bisnis, Wang dan Feliza sedang duduk di meja dekat jendela, menunggu pelayan menyajikan hidangan mereka. Adik Feliza, restoran ini dikatakan adalah restoran barat yang paling otentik di kota Yunhai. Para koki direkrut secara langsung oleh orang barat. Sejenis foie gras dan kaviar dikirimkan langsung melalui pesawat dari luar negeri pada hari itu. Jika ingin makan, harus memesan terlebih dahulu. Aku sangat beruntung, ada teman yang mengenal dengan pemilik toko ini, jadi meskipun aku tidak membuat reservasi, aku masih bisa memakan foie gras dan kaviar yang lezat. Kamu harus mencicipinya nanti, pasti tidak akan membuatmu kecewa. Feliza menarik sudut mulutnya, mengeluarkan senyuman yang tidak terlalu kaku. Sebenarnya, dibandingkan dengan hidangan barat, dia lebih suka makanan otentik negara Summer. Apakah makanan steamboat yang panas itu tidak wangi? Sangat membosankan harus menghabiskan uang yang salah untuk datang mengonsumsi makanan ini. Jika bukan karena Wang telah menyelamatkan hidupnya, dia tidak akan datang makan bersama dengan pria ini. Jika memiliki waktu senggang lebih baik digunakan untuk menyelidiki kasus ini. Bagaimana mungkin Wang bisa tahu apa yang dipikirkan Feliza? Dia merasa bahwa dia sudah sepenuhnya berhasil merebut hati Feliza. Hanya menunggu waktu yang tepat, dia bisa memulai langkah selanjutnya. Pada saat ini, seorang pelayan pria tampan mendorong troli makanan berjalan dengan hati-hati ke samping Wang dan Feliza. Selamat malam Tuan dan Nona. Makanan yang Anda pesan sudah siap. Saya akan menghidangkannya satu persatu, kata pelayan pria itu dengan senyum sopan. Selanjutnya, dia menghidangkan piring-piring cantik berisi makanan dengan penutup perak sambil memperkenalkan keunikan dan kekhasan dari hidangan itu. Wang sangat puas dengan layanan semacam ini, karena itu tampaknya sangat menarik dan terlihat mewah. Pada saat yang sama, itu akan membuat Feliza sadar berapa banyak usaha, tenaga dan pikiran Wang untuk menyiapkan makan malam ini. Tuan dan Nona, ini adalah hidangan terbaik dan terlaris di restoran kami Carvian Chinese Paddlefish. Tolong izinkan saya untuk memperkenalkannya secara sederhana hidangan ini. Chinese Paddlefish, ikan semacam ini jumlah produksi per tahunnya tidak melebihi 100 ekor. Apalagi harus Chinese Paddlefish yang sudah tua yang baru bisa diambil telurnya. Produksi yang sangat langka dan teknik produksi yang rumit membuatnya menjadi status mewah. Dalam keadaan normal, jika Anda ingin makan Chinese Paddle di restoran kami ini, harus memesannya 3 bulan sebelumnya. Nona yang cantik, Anda sekarang bisa makan ikan ini. Itu bisa membuktikan kalau tuan ini sangat mencintai dan peduli dengan Anda. Mendengar ini, Wang langsung mengangkat dagunya dan menunjukkan ekspresi wajah yang begitu tenang. Seolah semua yang telah dilakukannya ini tidak perlu untuk disebutkan. Tapi Feliza yang ada di hadapannya malah mengerutkan keningnya. Dia ingin menjelaskan kalau dia dan Wang hanyalah teman biasa. Satu ikan ini memang mengapa? Jika ikan itu memang sangat berharga, kalau begitu dia cukup tidak perlu memakannya.
Tapi belum sempat dia mengatakan ini, tiba-tiba ada dua pria tinggi besar yang menghampiri kami dengan wajah yang sangat muram dan kesal. "Siapa kalian? Apa ada perlu?" tanya Wang secara langsung begitu melihat dua orang itu datang dengan wajah gelap. Pria berwajah gelap itu berjalan di depan pelayan itu dan mengabaikan Wang. Dia menatap pelayan itu dan berkata, "Hei bocah, aku ingin menanyakan satu hal kepadamu. Aku sudah memesan kaviar ini 3 bulan lalu. Aku juga sudah membayarnya saat itu. Restoran kalian juga sudah mengiyakan. Kalian bilang kalau pasti tidak ada masalah. Tapi pada akhirnya tiba-tiba menelponku kemarin dan memberitahuku kalau hidangan kaviar itu sudah habis dan tidak ada lagi. Lalu memberikan alasan kalau ikan Chinese paddlefish tahun ini sulit diproduksi dan tidak ada telur jadinya. Belum menjelaskannya dengan jelas, tapi sudah bersikeras mengembalikan uangku. Kalau begitu aku ingin bertanya sekarang, bagaimana hidangan kaviar di meja ini berasal?" Ketika pelayan itu ditanya oleh pria berwajah gelap itu, dia langsung tertegun. Dia hanya bertanggung jawab untuk menyajikan dan membereskan hidangan saja. Bagaimana dia tahu mengapa ikan Chinese paddlefish itu sulit diproduksi? Bagaimana juga dia tahu dari mana hidangan kaviar itu berasal? Tetapi karena pelanggan bertanya, jadi dia tidak punya pilihan selain menjawab seadanya dengan berkata, "Maaf, Tuan, saya juga tidak tahu jelas mengenai ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakannya kepada manajer kami." Setelah bicara begitu, dia pun mendorong troli makanan itu dan ingin pergi dari sana. Siapa juga yang menyangka pria berwajah gelap itu menggenggam troli makanannya, lalu berkata dengan dinginnya, tidak menjelaskan tapi mau pergi. "Aku hari ini datang ke sini makan untuk melihat hidangan kaviar yang aku pesan 3 bulan sebelumnya itu. Sebenarnya ada di mana? Ikan Chinese paddlefish itu sulit diproduksi. Jika mau membuat-buat alasan, yang lebih masuk akal dong. Kalian pikir aku Pajri, orang tolol apa?" Begitu ucapan ini keluar, Pajri menendang troli makanan itu hingga piring bertutup perak di atasnya berserakan di lantai, membuat suara yang memekikkan telinga. Para pengunjung di sekitarnya awalnya bersemangat melihat keributan ini. Tapi begitu mendengar nama Pajri ini, mereka pun terkejut dan satu persatu langsung membereskan barangnya, bersiap membayar lalu pergi. Orang-orang dari luar kota Yunhai mungkin tidak tahu dengan jelas. Tapi orang lokal kota Yunhai sangat memahami betul, Pajri adalah tuan besar di keluarga Zon. Dia adalah Raja Iblis yang terkenal. Dari dulu kecil hingga dewasa, Pajri tidak hanya tidak menghormati orang-orang biasa, meskipun tuan muda dari keluarga terpandang lainnya di kota Yunhai pun, dia juga tidak menghormati mereka. Selama ada yang memprovokasi dan mencari masalah dengannya, maka dia pasti akan menghabisinya tanpa mengenal rasa kasihan. Alasan mengapa dia begitu sombong adalah karena keluarga Zon adalah salah satu keluarga besar yang sudah lama berkuasa di kota Yunhai. Sebuah keluarga dengan kekuasaan yang sama dengan keluarga Feng yang dulu, latar belakang mereka pun tidak bisa ditebak. Sekarang setelah keluarga Feng digulingkan oleh Desta dan namanya sangat terluka gila-gilaan. Keluarga Zon pun telah memakan banyak industri dan bisnis yang awalnya dimiliki keluarga Feng dan diam-diam menghasilkan banyak uang seolah-olah mereka telah menjadi pemenang terbesar. Tidak heran Pajri menjadi lebih arogan dan tidak masuk akal. Bahkan berani memukuli orang di depan umum. Tapi kali ini, tampaknya Pajri cukup masuk akal. Semua orang tidak bodoh, dapat melihat langsung kalau hidangan kaviar yang dipesan Pajri 3 bulan lalu telah menghilang. Mana mungkin karena sulit diproduksi. Jelas telah diambil duluan oleh pria dan wanita muda itu. Tidak tahu apakah manajer restoran ini berasal dari luar kota, sehingga tidak tahu Pajri dan bahkan berani menutup hal-hal yang diperintahkan oleh tuan muda Pajri. Benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Manajer restoran mendengar masalah keributan ini. Dia pun bergegas datang untuk menjadi pembawa damai. Sebelum dia bicara, Pajri sudah menamparkan wajahnya terlebih dahulu. Dia sangat terkejut sekali, dia terperanjat pusing dan sampai terduduk di lantai. "Cih, sekarang baru mau menjelaskan agar damai. Enak sekali sikap kalian ini. Jika restoran ini tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal hari ini, aku akan menghancurkan restoran ini." Pajri menamparkan meja dengan keras dan berkata dengan nada marah. Manajer itu sudah terduduk lama di lantai, dengungan di kepalanya perlahan menghilang. Dia menatap Pajri dan berkata dengan dingin, "Kamu berani sekali, apa kamu tidak tahu siapa pemilik restoran ini?"
Oh, setelah mendengar ini, Fajri langsung tertarik. Dia berjalan ke depan manajer wanita itu menaikkan alisnya dan bertanya, "Kalau begitu, katakan siapa pemilik restoran ini? Aku ingin melihat, ada bos hebat lain mana di kota Yunhai yang berani sekali bersikap melawanku." Manajer wanita itu tidak memperhatikan belas kasihan pengunjung di sekelilingnya. Dia memegang lehernya dan mendengus dingin. Restoran ini adalah salah satu bisnis di bawah nama gedung megah. Pemiliknya adalah Desta, tuan muda yang memiliki reputasi paling terkenal di kota Yunhai baru-baru ini. Fajri apa coba? Aku belum pernah mendengar nama ini. Jika kamu berani menghancurkan restoran ini, tunggu saja tuan muda kami Tuan Desta akan mencari perhitungan denganmu. Wow, ternyata dia. Fajri menggaruk kepalanya. Tampak ada ketertarikan di pandangan matanya. Lalu, tanpa ragu dia melemparkan tangannya lagi dan menamparkan manajer wanita itu lagi. Walaupun Desta sekalipun, dia tidak akan mungkin berani melawanku. Kamu dasar gadis kecil, berani sekali berpura-pura di depanku, kurang dipukul ya. Dia bicara sambil mengangkat kakinya mau menendang wanita itu dengan keras. Tapi pada saat ini juga, terdengar suara teguran yang sangat menggelegar dan dingin. "Berhenti, aku adalah seorang polisi. Kamu masih mau melakukan kejahatan di depanku? Apa kamu masih mengerti dan menghormati hukum?" Begitu mendengar suara ini, semua orang di restoran memalingkan matanya ke letak suara itu. Mereka menemukan kalau suara itu berasal dari seorang wanita yang duduk bersama pria muda itu. Pada saat ini, Feliza sudah berdiri dan memegang itnya di tangannya. Alisnya tegak lalu melotot ke Fajri dengan berteriak dengan keras. Tapi Wang yang ada di samping, ekspresi wajahnya sudah berubah. Dia menarik sudut baju Feliza dengan sangat hati-hati. Gerakannya itu seolah menyuruh Feliza segera duduk dan jangan terpancing emosinya.